Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan baik yang pertama, Sahrul Fadli. Selanjutnya Muhammad Naim. Baik, selanjutnya Anda. Baik, jadi semuanya hadir ya. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang tema 3, itu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Baik, di sini kita akan memulai pelajaran di mana akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Kedua yaitu keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Selanjutnya di sini Pak Guru akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang tema 3, tema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Mohon tunggu sebentar ya anak-anak. Baik, gambarnya sudah terlihat. Baik, kalau sudah terlihat, sekarang Bapak akan membacakan tujuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, di sini kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kemudian yang ketiga, di sini siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan cermat. Kemudian yang keempat, kalian mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Kemudian yang kelima, di sini siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu tentang wawancara. Nah, selanjutnya di sini
Apa sih wawancara itu? Kita mengetahui di sini wawancara itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang pewawancara terhadap narasumber. Kemudian di sini narasumber yang kita wawancarai harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Kemudian memiliki bidang keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik yang kita bawakan. Kemudian mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Kemudian selanjutnya di sini ada sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Coba itu tadi sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Coba Rahayu tolong dibacakan untuk teman-temannya. Semuanya ya. Baik, sikap-sikap wawancara yang memperoleh kepada calon memberikan makan atau minum saat wawancara. Maaf ya, tadi Bapak kendala jaringan. Selanjutnya dilanjutkan ya. Poin-poin itu mengajukan pertanyaan dengan keras serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Dan yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Baik, tentang selesai. Apakah cara wawancara ini, kemudian persyaratan wawancara yang baik terhadap narasumber, apakah sudah dimengerti? Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi melestarikan sumber daya alam. Nah, di sini apakah sudah terlihat gambar burung cendrawasih? Baik, di sini burung cendrawasih ini adalah burung dari khas Indonesia yang berada di kawasan hutan tropis Papua. Nah, burung cendrawasih ini termasuk dalam hewan yang dilindungi karena hampir punah. Nah, ini burung cendrawasih. Kemudian adapun hewan-hewan yang termasuk hewan langka selain hewan cendrawasih yang harus dilindungi yaitu seperti komodo, gajah, dan harimau. Sendiri hewan yang langka yang harus dilindungi antara lain yaitu di sini ada komodo, kemudian gajah Kalimantan dan harimau Kalimantan. Nah, bagaimana sih cara kita melindungi hewan-hewan langka seperti di atas? Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan alam sekitar di mana mereka hidup. Nah, kemudian mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka tersebut. Kemudian menghindari transaksi satwa langka. Nah, kemudian yang terakhir melaporkan orang yang berburu satwa langka.
Lanjut ke upaya-upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan sebagai sumber daya alam bangsa Indonesia. Di sini sudah terlihat bagaimana kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, dan tenaganya untuk membajak. Nah, kemudian di sini ada ikan koi, kucing, kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Macam-macam pemanfaatan hewan sebagai di kehidupan sehari-hari sebagai sumber daya alam. Nah, kemudian di sini cara menjaga keseimbangan. Yang pertama yaitu kita tidak boleh memanfaatkan hewan secara berlebihan karena mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka. Kemudian kedua yaitu kita harus menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Kemudian yang terakhir yaitu kita tidak boleh membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, hanya itu materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Hari ini dapat dimengerti. Baik, kalau sudah mengerti, nanti akan Bapak kirimkan ke WhatsApp tugas yaitu nanti kalian mengisi LKPD yang telah Bapak kirim ke WhatsApp. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba salah satu dari kalian dapat menyampaikan pembelajaran pada pagi ini. Dapatkan pada pagi hari ini. Coba Rahayu dapat disimpulkan apa saja sih materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Tidak memanfaatkan dengan tidak memanfaatkan sumber daya alam harus dimanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini itu yang dimiliki yang beragam dalam berbagai bidang. Baik, bagus sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.